Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Senangnya coba di rumah aku yang dulu. Baru mau ngomong pelan-pelan. Sekarang udah di pinggir jalan raya. Alhamdulillah. Semuanya kan lihat proses kita ya. Kita merintis dari mobil saya awal-awal ketebet Mobilio, naik upgrade jadi Fortuner, bener nggak? Saya punya Fortuner, udah bangga banget. Sekarang punya Lamborghini, Aventador, Mercy, Porsche, F86, Rubicon lagi di bengkel. Alhamdulillah, prosesnya ada ya, kelihatan semua ini saksinya semua, betul ya Pak Hasan ya? Ini real gitu, ini real. Dan bahagianya ya itu tadi ya, Yesusnya tidak sendiri ya. Yang nanam rambut saya ada di Instagram saya, ada yang lihat nggak kemarin di Instagram? Jadi ini nggak asal ngomong, videonya ada. Dan nggak mungkin settingan lagi tanam rambut ngobrol, bener nggak? Yang kata orang settingan tuh makanya kemarin pas ngobrol, ya mas saya juga lihat dan apa masuk di, kan saya ngomongnya panjang kan, saya tanam rambut 8 jam. Katanya mobil pada saya aja ngerasain saya bener-bener kebeli. Makanya dia sendiri juga kaget kok difitnah gitu. Terlalu ajaib mungkin bisnisnya ya. Yang penting teman-teman pengen nggak cepat sukses? Kuncinya pantaskan diri. Kalau Anda sukses, pertanyaannya Anda sukses, orang sukses, uangnya banyak itu powernya baik gede, betul nggak? Orang yang powernya besar itu bakal menjadi mudarat buat umat atau kebaikan buat umat. Yakin imannya udah pada kuat gak nih? Anda punya banyak uang itu, yang ibu-ibu tiba-tiba mubazir ya, dulu tas-tas branded, sombong, atau benar-benar ada uang dipakai buat kebaikan, buat ngaji. Kuncinya kalau pengen sukses, pantaskan diri. Iman Anda udah pantas belum? Dikasih Allah rezeki yang besar, dikasih power, kekuatan yang besar, udah pantas belum Allah ngasih ke kalian, ke kita? Makanya pantaskan diri dulu dengan istiqomah SLC. Dengan istiqomah apa? SLC, iman kuat, ekonomi dahsyat. Ya, saya merasa banyak pertolongan Allah. Saya sukses sekarang ditolong Allah. Di surat Muhammad ayat 7, jika kamu menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kamu. Pertanyaan menolong agama Allah gimana? Saya udah bangun masjid, gak punya uang, dakwah, bukan ustadz, bukan ustadz pesantren. Tapi gimana? Cukup dengan 2 kata. 2 kata itu apa? Ayo SLC. 2 kata itu apa? Siap? Oh, merinding saya. Merinding ini calon-calon orang sukses dunia dan akhirat. Jadi pantaskan diri. Nanti SLC berikutnya tanggal berapa? Bulan ini ya? Pantaskan diri Anda. Untuk Anda itu Allah tuh bakal ngasih Anda kekuatan. Apalagi bapak-bapak ini. Bapak-bapak jangan salah, Hotman Paris ceweknya seksi-seksi, banyak anak muda-muda. Kenapa? Duit. Anda bisa nggak imannya kuat, nggak tergoda? Insya Allah. Gak berani ngomong, ini insya Allah aja gak berani. Kalau udah sukses, mending istri kita dipercantik, ajak ke RH, ke klinik, biar disedot lemak, biar langsung, biar dikencengin semua badannya, disuntik apa itu? Bukan botok, yang paling mahal itu kromosom, langsung jadi putih, bening, kayak muda lagi. Keluar uang puluhan juta nggak masalah, yang penting itu cantik. Emang cewek-cewek cantik di Instagram itu nggak keluar duit banyak buat perawatan? Udah operasi hidung sekarang murah 20 juta, operasi payung berdarah 20 juta. Itu mereka operasian semua, mending daripada buat kayak gitu. Mending istri kita dipercantik, betul nggak? Tinggal ke RH, ke klinik, diajak ke klinik, dibayarin. Kalau sudah punya duit, kalau belum punya duit ya prospek bareng-bareng. Siap? SLC bareng-bareng siap?
ada komisi, ada RO kolagen buat istri biar istri cantik. Amin. Jadi kunci sukses saya kayaknya saya ngomong aja nggak jago, lebih jago Ustaz Aji Supandi ngomongnya pakai Al-Quran ayat-ayat, betul ya. Saya nggak hafal gitu karena saya bukan orang pesantren, saya pendidikannya normal, orang negeri, normal negeri. Ya kuliahnya jalur ITB bukan pesantren. Jadi kalau masalah ngomong jagoan Pak Ustaz Aji sih ya, kelebihan saya kayaknya saya tuh konsisten aja, SLC datang dan niatkan benar-benar untuk membuat soleh orang-orang di bawah kita. Oke lah bapak-bapak, ibu-ibu ini soleh-soleh. Pertanyaannya, orang-orang di bawahnya soleh-soleh nggak? Belum tentu ya. Makanya buat mereka imannya kuat dulu, jangan sampai mereka banyak duit nyakitin istri, takutnya dosa jari. Ya, kuat iman. Kalau mereka pada soleh-soleh, dapat sedekah, surat Al-Baqarah 276, Allah memusnahkan harta pelaku riba dan menyuburkan harta pesedekah. Pertanyaannya, sedekah terbaik itu ke siapa? Ke ibu. Pertama, ibu untuk anak-anak kita, berarti istri kita ya. Buat ibu kita, terus ibu dari tulang rusuk kita. Istri kita tulang rusuk kita ya. Tulang rusuk kita berarti tubuh kita dong. Istri kita tulang rusuk kita ya, berarti tubuh kita, berarti ibunya istri kita itu ibu kita juga. Jadi ibu kita, ibu anak-anak kita, dan ibunya tulang rusuk, kita harus dibahagiain semua. Siap? Bener nih? Bukan bahagiain ibu-ibu yang lain. Ya zaman sekarang kan, apalagi kita tinggal di Jawa Barat kan ya, banyak ibu-ibu muda udah jadi janda. Rambutnya pirang. Nanti makanya kita harus fokus bahagiain keluarga. Siap? Ibu-ibu. Masalah cantik gampang, tinggal bawa ke klinik, bener nggak? Emang Wulan Guritno usia udah hampir 50 tahun, bisa badannya bagus, perawatan sudah lemak lah, di sinilah, di inilah, habis itu disuntik-suntik. Jadi emang bener jadi cantik tuh gara-gara ada duit percantik istri. Siap? Siap. Bukan keluar nyari yang cantik, salah, yang di rumah yang dibikin cantik. Dan kita juga berdoa ke Allah, ya Allah, semoga di mata kita wanita tercantik di mata saya. Setiap bersolat, setiap SLC saya selalu berdoa, tiap SLC, ya, semoga di mata saya wanita tercantik adalah istri saya. Siap? Dan kebalikannya, dan di mata istri saya cowok terganteng adalah saya. Soalnya aneh tuh, saya lihat ini kenapa sih leader ada dolen udah banyak, udah stabil penghasilannya, tapi kok kayak galau terus, kayak ada yang kosong di hati. Ternyata galau kenapa? Galau sama mitra yang tadi. Mitra yang mana itu? Cantikan istri kamu, ngapain? Dia katanya saya mau jadi istri kedua, tinggal kasih rumah sama mobil. Tadi saya diam-diam gak akan bilang ke istri bapak. Aduh, gitu aja galau, itu jelek. Cantikan istri kamu. Waduh, kamu kayaknya harus SLC-nya harus jadi aneh gitu. Gitu aja galau, udah jelas pelakor itu ternyata lebih jelek daripada istri. Makanya kuncinya kita harus berdoa. Yang maha membalikkan hati itu siapa? Yang maha membalikkan hati itu siapa? Makanya kita berdoa aja biar Allah membalikkan hati kita. Kalau yang paling cantik adalah istri, dan di mata istri kita yang paling ganteng siapa? Suami. Tapi jangan saya udah ganteng, letoy, lemes. Ini kok gak berdiri gitu. Makanya harus pakai powerannya ya. Untung di PTB sudah powerannya. Buat apa ganteng-ganteng? Nggak bisa berdiri. Nah ini wajib. Kemarin ini besok kemarin saya baru pulang dari Bali, ada testimoni ibu-ibu gabung PTB semua produk ambil Power Honey.
Kenapa? Karena suaminya usia 72 tahun katanya, Pak, ini bisa saya upload. Jadi kemarin pas dia testimoni langsung saya video ya. Soalnya dia panjang karena ibu-ibu ngomong katanya sudah lama, dia sudah suami udah usia 72 tahun ya. Dia sudah lama, udah 10-an tahun nggak pernah orgasme. Kemarin kata dia ngerasain orgasme. Kata, suami saya kayak pas zaman usia 40-an. Nanti videonya nyusul ya. Lagi diedit sama tim IT saya baru pulang kemarin. Terus videonya baru saya kasih tim IT saya yang ngerapiin. So panjang kan TikTok cuma 3 menit ya. Biar pendek lah, biar 2 menit. So kemarin terlalu panjang karena ibu-ibu ngomongnya ceritanya heboh ya. Kan lagi rame, lagi ketawa semua. Produk kita udah luar biasa. Tinggal yang penting kita sukses di PTBS itu gampang sih. Yang susah itu adalah mempertahankan. Kayak orang hafalin Al-Quran katanya sulit, tapi jauh lebih sulit itu adalah mempertahankan hafalan. Ngafalin Al-Quran sulit, lebih sulit mempertahankan. Dan di sini kita sukses itu sulit, tapi untuk mempertahankan sukses itu lebih sulit lagi karena banyak godaan. Jin dasim ya. Makanya kuncinya satu, kita harus istiqomah SLC. Siap? Nanti SLC sama 24 ramekan ya. Mau SLC nggak nih? Yang mau SLC katakan saya. Masya Allah. SLC iman kuat, ekonomi dahsyat. Ya paling itu aja. Kayak saya nggak ada ilmu lebih. Kunci saya cuma konsisten SLC. Konsisten. Kalau tim saya nggak SLC, saya telepon, ayo SLC. Kamu jangan sampai dulu susah SLC, udah kaya nggak mau SLC. Dulu utang banyak SLC, utang udah lunas nggak mau SLC lagi. Nggak mau dekat sama Allah, sholat malam, istighosah malam-malam, nangis kepada Allah. Harus. Karena ini dunia ini tempatnya ujian. Saat Anda kaya raya, Anda dapat luxury, apakah tiba-tiba dunia ini jadi kayak surga? Enggak. Karena Allah menciptakan dunia ini untuk apa? Ujian. Ujian tiba-tiba godaan. Itu tadi. Memberin deketin tuh, curhat sama saya. Adalah pokoknya, enggak susah sebutin namanya ya. Makanya kamu SLC, nggak SLC bolong-bolong, pas datang SLC malah ngopi di depan, nggak ikut program. Itu panjang. Ayo kuatin iman, masa gitu aja udah tergoda? Tahu nggak, cantikan istri kamu. Itu kamu kayak rajin dasim gitu kamu itu. Tapi kalau masih golo gitu, wah beneran nih. Penting, makanya kalau SLC itu di dalam, jangan di luar ngerokok, ngopi-ngopi, malah ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Habis itu malamnya bukan ikut juga sama pulang. Jadi store muka doang ke Pak Febrian. Pas Pak Febrian ngisi keluar, Pak Febrian nggak ada, ngerokok-rokok dulu, udah bergadang, habis itu pulangnya kemana nih? Pokoknya harus SLC-nya bener-bener ya, bener nih. Soalnya jangan sampai dosa jariah, orang mitra-mitra kita banyak duit tapi dipakai maksiat, amit-amit ya. Dan bersyukur di bawah timnya Pak Zainal ini istiqomah SLC. Tepuk tangan buat Pak Zainal dong. Dan bersyukur ini ada, saya kaget loh, ini orang terkenal, Cak Lontong mau jadi. Tapi insya Allah ini dikumpulin orang-orang soleh semua. Yang penting SLC ya, tanggal 24 ya SLC ya, ramekan ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Semoga kita sukses dunia dan akhirat. Amin. Karena ini sudah dengar-dengar ini sudah akhir zaman. Kemarin katanya, ternyata ya cek aja Google, ternyata yang kemarin katanya kan ada, kalau sampai ada tokoh Islam yang meninggal, dicintai umat Islam sedunia meninggal, nanti akan muncul Imam Mahdi. Ternyata Ali Khamenei itu ada keturunan Rasulullah, bagi anak cucunya dan keturunan Rasulullah. Dan sekarang dibantu Rusia dan Iran. Dan sekarang semua negara yang ngebantu Amerika mengundurkan diri, kayak Kanada juga mau ngebantu lagi. Sekarang Kanada sama Prancis itu nggak mau ngebantu Amerika lagi. Kalau sampai Israel runtuh, hancur sama Iran, kan udah janji Allah, siapa yang memusnahkan Israel itu kan diangkat jadi Imam Mahdi. Bukan kayak kemarin di Purwakarta ngaku saya Imam Mahdi lah. Kamu bisa nggak ngebunuh Israel? Badan cungkring kayak gitu.
Imam Mahdi itu yang bisa memusnahkan Israel. Ngaku-ngaku Imam Mahdi. Kayak enggak. Cungkring ya. Potongan kayak pentol korek. Kayak pentol korek. Ngaku-ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah sosok yang keturunan Rasulullah dan bisa mengalahkan Israel. Dan ini udah tanda-tanda ini. Bener nggak? Ya. Pertanyaannya nanti kita udah di pihak yang mana ini ketika sudah Imam Mahdi ternyata Israel musnah? Apakah kita siap menjamin keamanannya Israel? Itu siapa yang ngomong gitu? Yang pengen menjamin keamanannya Israel siapa? Nomor satu. Nah, itu. Oh, itu kan politiknya. Oh, berarti politiknya kalau Dajjal turun Israel kan Dajjal ya. Kalau pengen aman dunia berarti kalau ada Dajjal biar aman ekonominya deket sama Dajjal ya. Bener nggak? Politiknya itu ya. Kan katanya politiknya deketin Dajjal. Mohon maaf, kita harus menunjukkan. Kenapa Pak Bebe ini ngasih tahu ke saya, ini Iran buka dana sedekah ya buat Iran. Jadi minimal kita nampak jelas seberapapun seadanya uang, mau entah 50.000, 10.000, 50.000, yang penting kita nunjukin kita itu atau 1 juta atau 100 juta Pak Febrian ngirim ke Iran. Kan kemarin di-upload itu, yang mau membantu perjuangan melawan Israel silakan transfer ke rekening Iran. Masya Allah. Yang penting kita nampak jelas membantu, kita ada bukti kita itu bukan pro Israel. Seperti itu ya. Kalau pengen kita aman perang dunia 3, kita harus menjamin keamanan Israel. Kalau nanti perang dunia 3 katanya Israel kan Dajjal ya. Oh, berarti kalau pengen aman harus ngejamin, harus menjadi pengikut Dajjal ya. Na'udzubillah min dalik ya. Minimal ini akhir zaman itu udah parah loh. Petinggi-petinggi kita aja udah pro Dajjal. Makanya kita harus SLC. Siap? Kata iman kita. Kalau kita tuh di perusahaan yang tepat dan di kubu yang tepat, yaitu siapa? Kubunya antinya Israel. Siap? Punya di SLC. Soalnya umat Islam sekarang lemah. Kenapa? Semua kena utang riba. Betul? Solusi utang riba adalah ya tijarah, jual beli. Di surat Al-Baqarah 275 Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nantilah kita obrol panjang masa riba di SLC ya. Saya boleh ngisi lagi nanti. SLC. Boleh. Demo ya. Kita ada SOP-nya di sana. Ya, yang jelas insya Allah saya bersyukur nih. Kita berada di dan yakin Allah itu sayang sama kita. Allah sayang sama kita, pengen lihat kita sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yakin nggak Allah sayang sama kita? Yakin. Makanya kalau yakin, perkuat iman kita. Kalau iman kita kuat, Allah akan ngasih sukses dunia dan akhirat. Amin. Nanti dikasih mobil mewah, rumah mewah. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau ada kebaikan itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dilanjut Pak Ustadz Hasan Basri lagi, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita lanjut ke rumah Pak Febrian ya.